Apakah orang tua kalian pernah dipindahkan ke wilayah lain untuk pekerjaan? Atau kalian punya kakak yang dulunya masih SMA, kuliah, sekarang udah jadi dokter, pengusaha? Nah, itu namanya mobilitas sosial atau perpindahan status. Status sosial tuh apa sih? Emang bisa ya kita berpindah status gitu? Nah, kita akan membahas lengkapnya di video kali ini. Every time I've been thinking on Hai, kembali lagi dengan aku Kasinta, dan di video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari video kemarin tentang kemajemukan masyarakat Indonesia, dan di part ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Kita mulai dari pengertiannya dulu deh. Mobilitas sosial itu apa sih? Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial lain dalam masyarakat. Hasil perpindahan status ini bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi lebih rendah, atau bahkan sederajat. Oke, daripada kalian bingung nih mobilitas sosial itu perpindahannya kayak gimana sih? Jadi ada 4 bentuk dari mobilitas sosial ini sendiri. Ada horizontal, vertikal, antargenerasi, dan intragenerasi. Kita bahas yang pertama yaitu horizontal. Kalian tahu garis horizontal itu gimana? Seperti ini kan, sejajar. Jadi, mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau kelompok yang tidak akan mengubah derajat sosialnya. Dia sejajar aja, mau ke kanan, mau ke kiri, ya tetap aja kan garisnya kayak gitu. Contohnya, ada seorang dokter yang dulu kerjanya di Bandung, tapi karena ada kebutuhan mendesak di Jakarta, akhirnya dia dipindahkan ke Jakarta. Nah, tadi kayak contohnya di awal, apakah orang tua kalian pernah dipindah kerjakan gitu ya? Yang dulunya kerjanya di kota A, disuruh pindah ke kota B karena ada kebutuhan. Nah, itulah disebut mobilitas sosial horizontal. Intinya jabatannya nggak berubah, posisinya nggak berubah, cuman tempatnya aja yang berubah. Yang kedua adalah mobilitas vertikal ya. Jadi vertikal adalah garis yang gini, atas ke bawah. Jadi perpindahan statusnya itu bisa naik atau bisa turun. Contohnya dalam sebuah posisi pekerjaan gitu ya. Dulu kita hanya seorang staf biasa, staf kantor. Tapi karena kinerja kita baik, karena prestasi kita banyak, akhirnya kita diangkat nih menjadi manajer atau menjadi sekretaris. Nah, itu adalah naik. Nah, kalau yang turun contohnya gimana? Kalau yang turun tuh contohnya ya kebalikannya. Misalnya dulu ada seorang founder, CEO gitu ya, tapi karena tidak berhasil ya dalam usahanya, akhirnya dia turun jabatan atau mencari profesi lain yang jabatannya di bawah dari CEO atau founder tersebut. Yang ketiga adalah mobilitas sosial antar generasi. Jadi antar generasi ini maksudnya adalah perpindahan kedudukan sosial yang dialami seseorang dengan melibatkan perbedaan generasi di dalamnya. Namanya antar generasi. Generasi itu adalah kelompok yang punya kesamaan atau perbedaan umur. Contohnya Gen Z. Nah, Gen Z kan adalah orang-orang yang lahir di tahun 2000-an. Mobilitas antar generasi ini adalah melibatkan generasi-generasi yang berbeda. Misalnya dulu kakek kita atau nenek kita itu hanya bisa sekolah sampai SMA aja. Kemudian di generasi selanjutnya, ayah dan ibu kamu itu bisa sampai jenjang sarjana misalnya. Nah, dari kasus ini kita bisa lihat bahwa setiap generasi kita itu memiliki status yang berbeda-beda. Jadi antar generasi ini bisa naik atau turun ya. Misalkan dulu kakek neneknya orang yang berprestasi semua nih sampai sarjana, sampai gelar profesor, tapi waktu turun ke keturunan lain cucu-cucunya malah nggak ada yang sarjana gitu. Nah, itu adalah menurun. Kalau naik itu tadi sebaliknya. Dan yang keempat adalah mobilitas sosial intragenerasi. Intragenerasi adalah perpindahan kedudukan sosial yang terjadi pada generasi yang sama. Langsung aja kita masuk ke contohnya deh. Misalnya saat ini kamu duduk di kelas 7 SMP. Kamu adalah orang yang pinter, terus bisa berkesempatan ikut akselerasi di sekolah. Akhirnya waktu kamu naik kelas itu nggak naik kelas 8, tapi langsung naik kelas 9. Jadi kita bisa tahu bahwa kamu sedang mengalami mobilitas intragenerasi karena mengalami perpindahan kedudukan
pada generasi yang sama, yaitu pada teman-temanmu yang sama-sama kelas 7. Teman-temanmu yang kelas 7 itu ya naiknya ke kelas 8, sedangkan kamu memiliki privilege sendiri untuk naik ke kelas 9. Selanjutnya adalah faktor pendorong mobilitas sosial. Kenapa sih mobilitas sosial ini bisa terjadi gitu? Apa penyebabnya kita bisa berpindah status? Yang pertama, ada faktor struktural. Faktor ini tuh maksudnya adalah kesempatan seseorang untuk menempati sebuah kedudukan serta kemudahan untuk memperolehnya. Kita tahu kan kalau di Indonesia itu struktur masyarakatnya itu sangat terbuka. Jadi kesempatan kita untuk naik jabatan lebih tinggi, untuk jadi manajer, presiden itu ya ada dan besar gitu. Kan kalau di negara-negara lain gitu ya yang masih menganut kerajaan, keturunan, nah itu kan kita bakalan susah untuk mencapai status tersebut. Kedua adalah faktor individu itu sendiri. Pastinya lah ya, namanya individu itu punya kualitas yang berbeda-beda, bisa dilihat dari sikapnya, pengetahuannya, dan keterampilannya. Manusia kan dilahirkan dengan status sosial mengikuti orang tuanya, tapi kalau dia punya kesungguhan, berusaha untuk bisa mencapai status sosial yang lebih tinggi, maka dia bisa juga untuk meningkatkan status sosialnya dalam masyarakat. Ketiga adalah ekonomi. Jika situasi ekonomi dalam masyarakat itu cenderung baik, maka mobilitas sosial pun dapat terwujud. Maksudnya apa sih? Jadi kondisi ekonomi itu kalau kita cukup ya, maka untuk modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya itu juga gampang meraihnya. Tapi kalau kondisi ekonominya itu nggak cukup atau buruk, maka pendapatan kita akan terbatas juga, sehingga untuk mengakses pendidikan, mengakses kesempatan-kesempatan lainnya itu juga akan lebih susah dan butuh untuk ekstra gitu ya. Dan yang keempat adalah politik. Yes, faktor yang satu ini adalah bergantung pada politik suatu negara. Kalau negaranya lagi nggak stabil politiknya, akan mempengaruhi kondisi keamanannya kan. Jika keamanannya itu baik gitu ya, maka ketersediaan dan kemudahan dalam bekerja juga bisa lebih baik juga, sehingga masyarakat mampu melakukan mobilitas sosialnya. Yang kelima adalah kependudukan. Menurut data BPS, jumlah penduduk Indonesia itu hampir selalu naik ya dari tahun ke tahun, sehingga tambahan penduduk itu bakal mempersempit lahan pemukiman. Akhirnya apa? Banyak orang yang homeless atau nggak punya rumah, apalagi di Pulau Jawa yang udah padat, sehingga pemerintah ini untuk bisa menyarankan masyarakatnya untuk berpindah atau bermigrasi ke daerah lain. Nah, kalau kita bermigrasi ke daerah lain, ke pulau lain, maka itu juga disebut mobilitas sosial. Itu aja untuk pembahasan kali ini. Kita akan next ke video selanjutnya, yaitu mengenai faktor penghambat mobilitas sosial dan dampaknya. Kalau kalian masih bingung, bisa tanyakan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang ada di bawah. That's all for today. Thank you for watching dan bye-bye.